Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risti Tarita Monsa dan rekan saya Mbak Viola Festihawa. Kami dari program studi Magister Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kami akan memaparkan sedikit mengenai model farmasis profesional berkepribadian Muhammadiyah. Untuk latar belakangnya, jadi peran apoteker atau farmasis dijelaskan pada beberapa landasan hukum yang ada di Indonesia, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kefarmasian, kemudian ada PMK Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Profesi Apoteker, kemudian ada PMK Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, dan PMK Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan di Apotek, serta PMK Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Nah, ilmu kefarmasian ini dijelaskan tidak hanya bergantung pada distribusi obat-obatan, namun juga dengan adanya aspek klinis dan perawatan pasien. Maka kita sebagai umat muslim, perspektifnya dalam Islam dan Muhammadiyah merupakan salah satu landasan filosofis dan pedoman yang sangat penting dalam pengembangan dan penerapan ilmu kefarmasian yang berbasis Islami. Untuk rumusan masalah yang akan kami jelaskan itu yang pertama, bagaimana kepribadian Muhammadiyah dan perkembangan farmasi dalam dunia Islam. Kemudian bagaimana ilmu kefarmasian dalam perspektif Islam dan kemuhammadiyahan. Dan yang terakhir adalah bagaimana karakteristik yang dimiliki oleh profesionalisme apoteker yang berkepribadian Muhammadiyah. Nah, untuk outline-nya, jadi nanti kita akan membagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama tentang kepribadian Muhammadiyah, kemudian kita akan menjelaskan mengenai perkembangan farmasi dalam dunia Islam, kemudian selanjutnya tentang ilmu kefarmasian dalam perspektif Islam dan kemuhammadiyahan, kemudian ada karakteristik profesional apoteker yang berkepribadian Muhammadiyah, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Langsung saja kita akan membahas outline yang pertama yaitu tentang kepribadian Muhammadiyah. Di sini menurut keputusan Muktamar Muhammadiyah yang ke-35, kepribadian Muhammadiyah itu ada 10. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Kemudian yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Kemudian nomor 5, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Kemudian yang keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Kemudian yang ketujuh adalah aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Kemudian yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan farmasi dalam dunia Islam. Nah, di sini ada banyaknya penggunaan kamfora, jadi kamfer pada abad sebelum abad ke-7. Jadi di situ ada penggunaan kamfer dan juga penggunaan sandalwood yang digunakan sebagai minyak wangi, merupakan awal mula dari ilmu farmasi dalam hal meracik seperti itu. Kemudian muncul istilah al-saydalani dan al-saydani yang berarti penjual atau ahli farmasi dan saydanah yang berarti ilmu farmasi. Nah, apoteker pertama itu adalah Abu Quraisy al-Saydalani dari Baghdad, di mana di Baghdad pula terdapat apoteker pertama. Nah, pada tahun 1260-an, Abu Musa al-Kohen al-Attar dari Mesir membuat panduan praktikum yang ditujukan sebagai etika farmasi.
Nah, setelah itu pada abad ke-7 sampai abad ke-12, farmasi di perkembangan farmasi itu tidak hanya meracik, namun para ilmuwan mulai menelusuri komponen baru, kemudian komposisi untuk peracikan, dan setelah itu mulai membuat obat-obatan baru seperti itu. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Viola. Silakan Mbak Viola. Terima kasih kepada Mbak Ristita atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ilmu kefarmasian dalam perspektif Islam dan kemuhammadiyahan, di mana Islam sendiri itu memandang bahwa kesehatan merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri dan selalu dijaga. Nah, Islam juga menekankan bahwa penggunaan obat itu haruslah yang halal thayyiban, di mana tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Islam, khususnya Muhammadiyah itu sendiri, berkomitmen untuk memajukan kesejahteraan umat melalui berbagai inisiatif kesehatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Muhammadiyah juga berperan aktif dalam mendirikan institusi pendidikan dan pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktiknya, khususnya dalam praktik sehari-hari. Nah, untuk ilmu kefarmasian, ini pada apoteker dan tenaga kefarmasian, dalam praktik pelayanannya itu harus selalu berpegang teguh pada etika profesi dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Di sini Muhammadiyah juga memperkuat perspektif ini dengan menempatkan bahwa pelayanan kesehatan itu merupakan amal untuk meningkatkan kualitas kesehatan umat manusia, juga sekaligus untuk menjunjung etika, amanah, dan nilai moral. Nah, di ilmu kefarmasian ini dipahami tidak hanya sebagai ilmu teknis atau ilmu meracik obat saja, tetapi juga sebagai sarana dakwah dan pelayanan kemanusiaan. Jadi, untuk pelayanan kefarmasian ini dalam perspektif Islam dan Muhammadiyah itu tidak hanya untuk meracik obat dan mengobati pasien, tapi juga untuk sarana dakwah dalam meningkatkan kesejahteraan dari kesehatan umatnya itu sendiri. Jadi diharapkan dengan meningkatnya kualitas kesehatan akan meningkatkan pula kualitas hidup dari pasiennya itu sendiri, seperti itu. Nah, di sini dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa penggunaan atau pengobatan itu ada dalam salah satunya hadis Al-Tib An-Nabawi atau pengobatan Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah ini menjelaskan dalam pengobatan itu adanya salah satunya adalah mengkonsumsi madu, susu murni, kurma, dan biji jintan hitam untuk mengobati dan menjaga kesehatan. Nah, salah satu hadisnya ini ada di hadis riwayat Abu Dawud pada juz 10 nomor 3376, di mana artinya telah disampaikan kepada kami oleh Muhammad bin Ubadah al-Wusta, telah menyampaikan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Iyasi dari Salabah bin Muslim, dari Imron al-Ansari, dari Abi al-Darda, dari bapaknya dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, menciptakan untuk setiap penyakit itu ada obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, di pandangan Islam sendiri terkait pelayanan kefarmasian itu disebutkan bahwa Islam itu memerintahkan umat manusia untuk mengkonsumsi obat yang halal thayyiban. Ini ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal bagimu dan yang baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu adalah musuh yang nyata.
Dan ada juga pandangan Islam terkait pelayanan kefarmasian itu yang tadi ya teman-teman, yang hadis riwayat Abu Dawud juz 10 nomor 3376, di mana dari kedua eh, Al-Quran dan hadis ini menyatakan bahwa pengobatan dari zaman Rasulullah itu sudah ada, dan bahwa pengobatan yang dilakukan itu dapat dengan madu, habatus sauda, dan buah zaitun, yang menggambarkan bahwa ilmu kefarmasian itu sudah ada sedari dulu, dan Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis untuk melarang berobat dari yang telah diharamkan. Selanjutnya, untuk karakteristik profesional apoteker yang berkepribadian Muhammadiyah. Jadi di sini menjelaskan bahwa apoteker muslim itu harus memiliki kepribadian yang Muhammadiyah, di mana secara pola pikirnya, perilakunya, dan tindakan sehari-harinya ini harus sesuai dengan syariat Islam, harus sesuai dengan ajaran Al-Quran serta sunnah Rasulullah SAW, di mana karakteristik profesional apoteker ini harus memiliki sudut pandang untuk memberikan dampak positif dan menghilangkan dari banyaknya kekhawatiran masyarakat terkait baik praktek apotekernya ataupun tentang pengobatannya, sehingga dapat menjalankan pekerjaannya dalam pekerjaan sehari-hari ini secara profesional dan penuh ikhlas. Nah, karakteristik yang diinginkan itu yang seperti apa sih? Nah, karakteristiknya itu ada ikhlas dalam bertindak, suka menolong, bertanggung jawab, jujur, adil, dan bersikap moderat dalam mengatasi permasalahan pengobatan pasien, yang dimana jika kita sudah memiliki karakteristik profesional apoteker secara berkemuhamadiahan, ini akan mengubah kualitas hidup pasien menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, seperti itu. Nah, di sini ada 4 prinsip dalam menerapkan karakteristik profesional apoteker secara berkepribadian Muhammadiyah, di mana yang pertama itu ada hifdz ad-din. Itu berarti saling menjaga keyakinan baik dari apotekernya, baik dari pasien maupun dari masyarakat sekitar, sehingga tidak bertentangan dalam pelayanannya, itu tidak ada pertentangan dengan agama. Nah, yang kedua itu ada hifdz an-nafs, di mana ini berarti untuk menjaga martabat, baik martabat dari diri sendiri maupun martabat pasien. Jadi maksudnya apoteker di sini harus menjaga kerahasiaan pasien, seperti itu. Yang ketiga ada hifdz al-aql, di mana ini menjaga akal sehat pasien. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa menjaga emosional dan mental pasien agar tetap stabil. Jadi di sini dalam menjalankan pelayanan sehari-hari, apoteker ini diharapkan untuk dapat berempati kepada pasien, seperti itu. Yang terakhir ada hifdz al-mal, di mana dalam menjalankan prosedur medis ini harus menjamin bahwa prosedur medis ini telah efisien dan ekonomis. Nah, untuk selanjutnya, dari semua presentasi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, praktik kefarmasian ini tidak hanya fokus pada aspek teknis dan klinis, tidak hanya fokus pada aspek meracik obat dan mengobati pasien, tetapi juga adanya integrasi nilai-nilai Islam dan prinsip kemuhammadiyahannya, yaitu dengan dakwah dalam kesehatan, seperti itu. Terus yang kedua, bahwa farmasis ini harus menjaga keselamatan pasien dengan memiliki karakteristik yang jujur dan menghindari praktek-praktek yang bertentangan dengan syariat Islam, baik secara ajaran Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga, farmasis juga harus memadukan adanya iman, etika, dan profesionalisme, serta harus tetap berperan dalam menjaga kemaslahatan dan dakwah kesehatan kepada seluruh umat manusia. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Untuk presentasi kali ini sekiranya cukup sekian. Semoga memberikan manfaat pada teman-teman semuanya.
Eh, dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.